Selamat pagi teman-teman sekalian. Review buku kali ini Hujan Bulan Juni. Saya ulangi, Hujan Bulan Juni dari Sapardi Djoko Damono. Nah, hari ini saya mungkin paling telat bangunnya. Jam 5.20-an baru bangun. Jadi sudah bangun, sudah makan pagi, sekarang kita akan bicara sebuku lagi ya. Nah, kali ini saya review buku yang cukup unik ya. Jadi saya cariin kemarin. Anda pernah tahu kalau saya bilang bahwa saya mencari beberapa buku saya puisi. Nah, kali ini ketemu beberapa yang cukup banyak. Jadi seneng banget saya. Jadi akhirnya biasanya maunya nunggu minggu nggak jadi. Udah langsung aja saya pakai hari ini untuk acara baca buku puisi ya. Sekali lagi, ini adalah Hujan Bulan Juni ya. Edisi yang keberapa saya nggak tahu, karena Hujan Bulan Juni itu sudah dicetak berulang-ulang ya. Salah satu buku yang paling sukses dari Sapardi Djoko Damono. Saya bacakan dulu Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989 ternyata Hujan Bulan Juni. Jadi teman-teman yang penyuka puisi saya kira sudah tahu semua ya tentang Sapardi Djoko Damono ya. Buat yang tahu nanti ketika review, saya ada review buku ini lalu masuk ke dalam IGTV, di bawah tolong di komen ya, tahu atau tidak dari 5 puisi yang saya pilih pagi ini, tahu 1, tahu 2, tahu 3, atau tahu semuanya. Nah, kemarin saya baca lagi cukup banyak beberapa puisi-puisi di sini dan cukup happy, tapi saya pilihkan puisi-puisi yang terkenal. Dan yang paling terkenal sebenarnya bukan Hujan Bulan Juni, tapi yang paling terkenal adalah Undangan Orang Menikah. Ketika undangan orang menikah itu dalamnya ada puisi di dalamnya. Nah, itu banyak sekali puisinya Sapardi Djoko Damono. Saya bacakan yang paling terkenal ya. Judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Keren ya, walaupun simpel begitu ya, bulu kuduk saya berdiri bacain ya. Jadi itulah Sapardi Djoko Damono dengan Aku Ingin ya. Nah, tulisan beliau ini cukup unik-unik ya, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Dan salah satu yang terkenal lagi adalah tentang perahu. Ada buku beliau yang bernama Perahu Kertas ya. Jadi ini salah satu kumpulan puisi, dan judul utama yang terkenal pasti yang disebut dengan Perahu Kertas. Jadi Perahu Kertas ditulis di tahun 1981. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di bandar-bandar besar, kata seorang lelaki tua. Kau sangat gembira pulang dengan berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu kau pun menunggu kalau-kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu. Akhirnya kau dengar juga pesan dari si tua itu. Nuh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar, dan kini terdampar di sebuah bukit.
1981 Sapardi Djoko Damono ya. Cara menulisnya juga kalau teman-teman bisa baca ya, cara menulisnya dia ya. Jadi penggalan itu juga berada di tengah kalimat ya. Jadi penggalannya berada di tengah kalimat ya. Jadi Sapardi Djoko Damono ini mungkin sekarang adalah orang paling sakti di Indonesia. Bahasa saya orang paling sakti di Indonesia ya. Beliau dulu guru besar UI, lalu mengajar di mana-mana sampai sekarang ya. Walaupun sudah pensiun ya. Sekarang beliau berusia 80 tahun ya. 80 tahun ya. Sapardi 80 tahun sekarang. Wah, sudah tua banget ya. Beliau usia 80 tahun. Oke, saya sambung dengan puisi berikutnya. Ini saya baru baca kemarin. Ya. Baru baca kemarin. Ya. Judulnya Gerimis Kecil di Jalan Jakarta, Malang. Jadi di kota Malang beliau nulis. Tua banget, 1968. Saat itu saya baru berusia 7 tahun. Seperti engkau berbicara di ujung jalan. Waktu dingin, sepi gerimis tiba-tiba. Seperti engkau memanggil-manggil di kelokan itu. Untuk kembali berduka. Untuk kembali kepada rindu, panjang dan cemas. Seperti engkau yang memberi tanda tanpa lampu-lampu, supaya menyahutmu, mu dengan M huruf besar, mu. Jadi ambigu tentu maknanya, seperti juga kebanyakan tulisan beliau. Jadi tidak merupakan sebuah kalimat yang langsung, tetapi mempunyai makna dalam ya, yang pada setiap orang akan memanggil makna itu ya. Banyak puisi yang menurut saya keren karena dia tidak memberikan makna langsung, seperti kata orang tentang lukisan Mona Lisa ya. Saya masih ingat melihat lukisan Mona Lisa asli di Louvre banyak tahun yang lalu. Lalu baca artikel-artikel tentang Mona Lisa, mereka bilang bahwa Mona Lisa itu dibuat sehingga kamu kalau melihat dia dengan makna bahwa dia itu sedang tersenyum, kamu akan merasa dia tersenyum. Kalau kamu melihat dia dengan makna bahwa dia sedang marah, kamu akan kelihatan seolah-olah dia marah. Jadi sebenarnya ada seorang ahli yang mempelajari dengan detail ya. Katanya Mona Lisa itu dihilangkan beberapa garis-garis rautan wajahnya ya, yang halus hilangnya, sehingga kita memberi makna sendiri kepada lukisan itu seperti apa yang kita mau ya. Nah itu mungkin juga di dalam puisi, karena dihilangkan dan ditambah kata, sehingga Anda mencari sendiri makna yang ada di dalam diri Anda. Jadi sebenarnya bukan puisinya, bukan Mona Lisanya, tetapi bagaimana Anda memikirkan itu. Oh, ini kaos yang saya sukai, tulisannya I'm a teacher, kita sablon sendiri ya. Saya adalah seorang guru, what is your superpower? Superpower bu apa? Gitu. Lucu aja ya. I'm a teacher, what's your superpower? Kesukaan Pak Andi juga ini ya, dan beliau yang pertama kali mengenalkan kepada saya, I'm a teacher, what is your superpower? Jadi T itu teacher, guru. Nah, untuk menutup, karena terlalu panjang juga nggak enak ya, tapi dibuat ajak manis ya, tulisan ini, dalam doaku. Saya suka sekali, terutama kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya menggigit banget gitu ya. Dalam doaku. Dalam doaku subuh ini, kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas, bening, siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening karena akan menerima suara-suara. Ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara yang hijau, senantiasa yang tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan, muskil kepada angin yang mendesau entah dari mana. Dalam doaku sore ini, kau menjelma seekor burung gereja yang mengibas-ibaskan bulunya dalam gerimis, yang hingga diranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu, yang tiba-tiba gelisah dan terbang
lalu hinggap di dahan mangga itu. Maghrib ini dalam doaku, kau menjelma angin yang turun sangat perlahan dari Nun di sana. Bersijingkat di jalan kecil itu. Menyusup di celah-celah jendela dan pintu. Dan menyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku. Dalam doa malamku, kau menjelma denyut jantungku yang dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Sapardi Djoko Damono 1989. Kalimat terakhirnya menarik banget ya. Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku tak akan pernah selesai mendoakan keselamatanmu. Nah, teman-teman, tadinya saya mikir mau membaca 5 puisi atau 4 puisi atau 6 puisi ya. Ini kebetulan saya lihat 1991, jadi ini betul-betul puisi penutup kita ya. Ini yang ke-6. Yang ke-6 ya. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf saja ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. 1991, sudah lama banget. Nah, beberapa puisi Sapardi Djoko Damono dibuatkan menjadi lagu ya. Lalu beliau juga cukup aktif, masih bisa dilihat di sosial media, baik di YouTube ataupun di Google. Kalau di Google sangat banyak ya. Tapi saya selalu mencintai puisi karena tanpa sadar puisi itu membawa kita merasakan sesuatu secara langsung dalam makna hati kita. Jadi banyak yang bilang bahwa puisi itu sebenarnya adalah tulisan yang tidak melewati otak. Tapi karena kita paham kata, dengan tak terasa puisi itu langsung menikam hati kita. Nah, teman-teman sekalian, saya harap kalian senang dengan pembacaan puisi ini. Tolong nanti di IG Live, terutama setelah menjadi IG Live ya, bisa diberi komen ya, rasanya kepingin baca terus ya. Saya baca satu lagi, yang terakhir kalinya, betul-betul terakhir sekarang. 1973, mundur. Sehabis suara gemuruh itu yang tampak olehku hanyalah tubuhmu telanjang dengan rambut terurai, mengapung di permukaan air bening yang mengalir tenang. Tak kau sahut panggilanku. Sapardi Djoko Damono. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati hari Jumat ini. Semoga membawa banyak kesuksesan buat kita semua.